Baik, Bapak dan Ibu, saya mulai saja. Sebelum saya serahkan nanti kepada Pak Riki, Pak Yongki, dan juga teman-teman yang lain untuk berbicara kepada Pak Bondan. Saya membaca di ruangan di Intoa begitu bereforia, buka bali, tepuk tangan. Tetapi ada juga yang bersedih, bertanya, nyeleneh, dan itu tidak heran. Saya tidak lagi mengatakan jangan nyeleneh, jangan. Biarlah pemerintah bekerja untuk kita. Tapi hari ini, Bapak dan Ibu, saya harus mengatakan, Bapak dan Ibu, ungkapkan apa yang bisa diungkapkan, tetapi tetap bertanggung jawab bahwa wisatawan dibuka pintunya, tapi wisatawan saya nggak ada apa, tidak ada. Tidak ada wisatawan. Kenapa tidak ada wisatawan? Karena semuanya belum jelas. Visanya belum jelas. Tolong saya dikoreksi, teman-teman. Visanya belum jelas, penerbangannya belum jelas, pengaturan di dalamnya juga belum jelas seperti tadi yang dikatakan perlindungan peduli lindungan. Peduli lindungi, Pak. Peduli lindungi juga masih kita bertanya-tanya bagaimana pengaturan untuk kita jelas dan bagaimana dengan wisatawan kita akan datang. Saya persilakan lebih dulu kepada Pak Riki untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Terima kasih. Silakan. Ada Ibu Hasyana. Saya kepingin mau dengar dari Ibu Hasyana. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Jadi begini Pak Ketua, kemarin saya ada sharing dengan Pak Ketua juga bicara mengenai setelah keluarnya surat dari Satgas mengenai wisatawan asing masuk dan juga kita bisa mendaftar atau meregistrasi. Makanya saya memohon kepada teman-teman atau rekan-rekan yang ada di ruangan ini untuk langsung meregistrasi perusahaannya ke dalam proses pengajuan visa atau penjaminan e-visa bagi wisatawannya atau tamu-tamunya. Kemarin saya mencoba mendaftar dan tadi malam sudah dikonfirmasi berhasil. Lalu tadi pagi saya melakukan simulasi sendiri. Ternyata itu di dalam sini tidak ada namanya aturan untuk wisatawan, itu tidak ada. Jadi saya bertanya kepada pihak lalu lintas keimigrasian melalui WhatsApp, dan beliau mengatakan bahwa, oh Pak, Bapak jangan masuk jangan pilih yang wisata. Jadi pilihnya apa Pak? Saya bilang, pilihnya pertemuan bisnis. Nah, berarti itu bukan visa wisata dong Pak. Ini berarti visa bisnis. Lalu akhirnya mungkin merasa bingung juga dari imigrasi. Terus beliau mengatakan, oke Pak, ini saya kasih nomor telepon, silakan hubungi aja ke customer service, gitu. Setelah saya menerima hal itu, kronologisnya saya ceritakan seluruhnya kepada Ibu Deputi, Ibunya dalam hal ini, kejadian seperti ini, dan beliau pun kaget dan langsung menghubungi pihak Dirjen Imigrasi dan juga Pak Odo di Kemenko Marves mengenai hal ini, dan juga ke Satgas COVID. Oleh sebab ternyata benar mereka lupa untuk merubah sistem tersebut sesuai apa yang sudah diputuskan. Baru saja saya, mungkin teman-teman di Intoa member menerima, saya ada kirim hari ini, baru aja, kira-kira 2 menit yang lalu, itu ada keputusan Satgas yang terbaru, di situ disebutkan nama-nama negaranya sekarang. Nah, saya berencana hari Senin saya akan coba lagi meng-apply apakah sudah bisa atau tidak untuk visa e-visa tersebut. Nah, ini berkaitan dengan penerbangan langsung itu juga, atau penerbangannya itu sendiri, Pak Ketua. Jadi penerbangan ini tidak akan beroperasi jika tidak ada kepastian aturan yang ada di negara kita ini. Itu jelas, karena mereka tidak mau melanggar aturan di satu negara. Yang kedua, mengenai aturan katanya harus pakai peduli lindungi. Kita benar-benar dengar semuanya tadi bahwa itu pun belum jelas, Pak. Nah, begitu juga soal masalah karantina. Kalau dibaca kembali dengan surat yang terbaru saya tadi sampaikan, bahwa wisatawan harus dikarantina 5 hari di dalam kamar. Bukan di hotel, tapi di dalam kamar. Jadi Bapak kalau jadi turis ke Bali,
begitu tiba langsung dikunci di dalam kamar, Pak. Makan minum itu diantar dalam kamar. Jadi karantina itu bukan di hotel, bukan di lingkungan hotel. Itu bisa dibaca di situ. Terus yang ketiga adalah mengenai aturan penambahan biaya sebesar 1.700.000 untuk PCR yang pertama hari begitu tiba arrival, lalu PCR yang kedua yaitu hari keempat setelah 4 hari karantina, ditambah biaya perawat. Jadi PCR itu harganya 500.000 kali 2 1 juta, biaya perawatnya aja 700.000 sendiri untuk 1 orang. Begitu. Nah, hal-hal demikian kalau kita informasikan secara detail kepada teman-teman atau rekan-rekan agent kita yang ada di luar negeri, mereka akan terus terang aja keberatan. Di satu pihak, Thailand sudah mengeluarkan informasi bahwa per 1 November tidak ada karantina untuk di negaranya. Dan hal ini untuk kita ya tidak aneh, kemarin tanggal 14 tidak ada pesawat masuk, dan tadi pagi saya dengar di radio, di Trijaya FM, di situ Pak Putu juga diwawancarai, Pak Putu Winasta. Ya, sebelumnya Pak Putu adalah sekjen dari Depok, mengatakan bahwa belum sampai hari ini belum ada permintaan international flight ke Bali sampai hari ini. Untuk kedepannya itu belum ada, gitu. Jadi ya kita berharap aja mudah-mudahan ada revisi-revisi lagi peraturan-peraturan ini sehingga apa yang kita inginkan atau apa yang kita cita-citakan, turis itu bisa datang dan kita bisa menjaga mereka menikmati liburannya dengan aman dan nyaman itu terlaksana. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Riki. Bapak dan Ibu sudah dengar semua. Kesulitan yang dihadapi oleh satu pemain inbound adalah kesulitan kita semua. Menurut saya, tidak mungkin hanya Pak Riki atau saya saja yang mengalami kesulitan. Kalau yang lain-lain merasakan kami bagus kok, nggak apa-apa. 5 hari itu agen saya mengatakan tidak apa-apa. Bapak dan Ibu, saya mendapat hari ini saja itu lebih dari 10 surat dari agen-agen saya di luar negeri yang mengatakan no way. Ngapain saya mesti promosikan Indonesia karena harus 5 hari tinggal di kamar, tinggal di hotel. Tadi baru saya bilang tinggal di hotel. Sekarang apalagi tinggal di kamar. Lebih tidak no way lagi gitu loh. Dan yang kedua, kami tidak bisa mempromosikan Indonesia kalau belum ada kejelasan. Gitu loh. Belum ada kejelasan berarti bahwa you are free to visit. You are free to visit itu ada di Thailand. You are free to visit itu ada Singapura. Dan juga ada negara-negara lain di Polandia. Di Prancis. Mengatakan, oke, turis datang. Kenapa mereka mengatakan turis datang? Karena mereka membutuhkan wisatawan itu. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu punya wisatawan domestik. Ada yang mengatakan, pemerintah, pejabat-pejabat mengatakan, domestik saja, domestik saja. Domestik itu tambah 1% itu sulit banget. Kalau bagi mereka yang sudah berhasil menangani domestik, alhamdulillah. Tapi bagi saya dan juga beberapa teman yang lain, silakan angkat tangan bahwa sulit menangani domestik berarti we are depending on turis asing. Dan turis asing itulah yang membawa devisa. Turis domestik tidak, Pak. Gitu loh. Silakan, siapa yang mau berbicara lagi? Pak Bondan, Ibu Hasiana, atau Ibu Betty? Ada Ibu Ekis, saya lihat. Ibu Ekis, Pak Indra, silakan. Mau berteriak, boleh. Nanti ada Ibu siapa, ada Mbak Dwi akan menulis those members of INTOA berteriak-teriak gitu loh. Mbak Dwi, are you there? Mbak Dwi masih ada. Masih Pak. Masih nulis, Bapak berteriak gitu loh. Berteriak kenapa? Karena lapar gitu loh. Dan karena aturan tidak jelas. Gitu. Pak Indra sudah ada tuh. Pak Indra silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Selamat sore Pak Indra. Kalau domestik di Sumatera Utara belum bisa berkembang.
Jangankan mancanegara, domestik aja belum bisa. Karena banyak yang tamu-tamu atau agen kami mengatakan, mereka datang ke Kuala Namu harus PCR. Sedangkan dalam Jawa Bali cukup antigen. Kedua, nanti habis tur di Sumatera Utara, mereka pulang harus PCR lagi. Nah, itu yang mereka khawatirkan. Karena ada dalam tanda kutip, PCR ini sekarang kan sudah bersifat bisnis. Mereka kurang yakin sejauh mana instansi yang diberi wewenang untuk membuat tes PCR itu cukup capable dan cukup terpercaya dalam hal tidak main neko-neko. Nah, ini hanya isu ya, saya tidak bisa buktikan. Bahwa memang sengaja yang PCR itu dibuat positif supaya bisa diuangkan. Uangkan dalam arti kata pasien itu di-COVID-kan supaya bisa diuangkan. Nah, gimana caranya saya nggak tahu lah, saya nggak bisnis di hal-hal tersebut. Kedua, saya menilai kenapa mancanegara itu belum bisa bergerak, seyogianya memang pemerintah kita belum siap dan belum mau menerima turis asing. Oleh karenanya memang sengaja peraturan itu dijelimetkan. Betul. Dengan sendirinya turis, enggak lah kalau begini susah, enggak jelas segala macam, akhirnya mereka tidak datang. Karena yang dibuka ini kan mungkin pressure dari kita semua yang menuntut Bali dibuka atau Indonesia dibuka supaya turis asing masuk. Nah, makanya oke, kalian yang mau kita kasih masuk, tapi dibuatlah peraturan yang begitu jelimet sehingga ya sulit untuk direalisasikan. Apalagi dengan permintaan asuransi yang sampai nominalnya 100.000 US dollar, wah itu mereka pun angkat tangan. Nah, sedangkan mereka itu rata-rata, setahu saya, semua turis dari Eropa sebelum traveling mereka sudah punya travel insurance. Karena itu sudah suatu kewajiban. Hanya saya nggak tahu apakah travel insurance-nya itu tercover dengan COVID atau tidak. Tapi seyogianya kalau sudah musim COVID ini, pasti sudah termasuk juga dengan hal-hal COVID tersebut. Nah, oleh karenanya kami Sumatera ini ya, pertama dianaktirikan dalam segala hal ya, dalam promosi yang namanya apa paket-paket yang terakhir kali stimulus segala macam pun Sumatera tidak termasuk. Ya apa boleh buat, kita terima sajalah nasibnya. Jadi kami sementara ini main tidak di domestik tapi main di lokal. Orang lokal itu ya hanya kami menjual voucher sama menyewa kendaraan saja. Kalau orang lokal jangan harap mereka mau bikin tour package seperti yang biasa kita arrange untuk inbound. Karena mereka jalan sendiri lebih suka mereka mau kemana-kemana kan. Nah, kalau FIT biasanya nyaris nggak bisa kita sewakan kendaraan karena mereka punya masing-masing, kecuali mereka rombongan baru bus kita bisa kita sewakan. Kalau hotel pun kita hanya bisa untuk orang FIT yang ya middle up lah, yang mau menginap di hotel yang lebih baik. Tapi kalau untuk rombongan, mereka biasa nggak pernah booking voucher sama kami, karena mereka cari lodgement atau homestay atau mungkin camping, hanya memanfaatkan transportasi kita saja. Nah, itulah sementara yang bisa saya laporkan, suka dukanya kita yang di Sumatera Utara ini. Saya merasa yakin bahwa tahun ini kita lupakan segala macam, untuk inbound segala macamnya. Paling cepat pun kalau mau tahun depan. Kalau April, Pak. Ya. Quarter kedua, Pak. Q2. Jadi saya juga mengatakan, ngapain kita ikut promosi gila-gila ITB Berlin segala macam. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kemarin yang ikut pre-meeting untuk ITB Berlin tahun depan, kan katanya dananya terpotong. Kita ngerti. Tapi saya hanya kepingin tahu, apakah dengan dana terpotong itu akan dibikin juga hybrid seperti ITB tahun lalu di Bali. Nah, kalau itu berarti memang pejabat kita kepengen ngabisin duit untuk mereka jalan-jalan ke Bali. Karena kalau mau bikin begitu, ya Hall Sudirman yang di kantor Kemenparekraf kan cukup besar. Paling-paling tambah sedikit dana untuk dekorasi, background-nya segala macam sudah cukup itu. Tidak harus datang ke Bali. Ke Bali pun
di Hotel Anfaya, bintang 5. Ya, kita tahu sama tahu lah. Tapi ya begitulah dengan pejabat kita kan. Dalam satu hal dia irit untuk dana, hal yang lain menguntungkan pribadi, ya difoya-foyakan. Ya, sekian dulu laporan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Selanjutnya mungkin saran-sarannya apa yang harus kita kerjakan. Ibu Yana kebetulan lagi berhalangan, handphonenya ada masalah, jadi sempat keluar dan nggak balik masuk lagi. Tapi ada statement dari Ibu Yana, bagaimana kalau kita menyelenggarakan satu pertemuan dengan para pejabat yang terkait untuk membicarakan masalah ini, untuk membereskan benang kusut ini. Jadi apa yang saya lihat sebetulnya masing-masing mengerjakan pekerjaannya masing-masing, tetapi tidak ada integrasinya, tidak terhubung. Peduli Lindungi bikin, imigrasi bikin aturan dan sebagainya, tetapi pada saat diimplementasikan satu dengan yang lainnya tidak terhubung. Bagaimana, apakah kita mempunyai power yang cukup untuk menggandeng para pejabat itu? Saya tidak tahu mulai dari mana. Mungkin yang paling pas adalah mulai dari Menko Marves untuk mengajak teman-teman kita yang lain. Silakan, mungkin ada pendapatnya, sarannya, apa yang harus kita lakukan untuk hal tersebut. We have to do something untuk perut kita, untuk kantong kita. Silakan. Saya kira betul itu Pak Yogi. Sangat kebetulan hari ini kan sebetulnya kita meminta itu Bapak Kosmas dari Menko Marves. Tetapi karena beliau sangat padat acaranya hari ini, beliau minta waktu yang akan datang, waktu lain. Silakan kita mulai menyusun nama-nama siapa yang akan diundang, tetapi di dalamnya nanti coba dimasukkan Pak Odo, Pak Kosmas dari Menko Marves, lalu kemudian kita minta lagi imigrasi. Kita minta dari Menkes, kalau saya tidak salah siapa, Pak Dirjen, dokter siapa atau dokter Benget, atau dokter Benget kalau saya tidak salah. Kita bicarakan lagi lah. Jangan putus asa Bapak-bapak dan Ibu. Kalau bukan kita yang berbicara, tidak ada orang lain yang membantu Bapak dan menunggu hibah sampai hari ini ludahnya udah habis, kering. Kering dalam arti dikira sudah mau datang, ya alhamdulillah ditelan-telan ludah lah. Sekarang ludahnya habis, apa yang mau ditelan? Mau menunggu pinjaman lunak, malah keras yang ada, bukan lunak. Dan kita orang pariwisata tidak ditengok. Itu sama sekali. Jadi kita ini, saya tidak tahu kalau dibilang tadi anak Pak Indra bilang anak tiri di Sumatera Pak ya, di Sumatera Utara. Itu masih mendingan, Pak. Saya takut kalau kita disebut anak haram. Gitu. Karena nggak dipeduli, karena orang pariwisata tidak boleh dikasih kredit loh sama bank. Saya tidak tahu ada kata yang lebih keras dari itu. Jadi saya kira itu saja dari saya. Silakan Bapak dan Ibu yang lain berpendapat. Ada Pak Albert dari Ambon, silakan. Ada Pak Hakam dari Sulawesi, Ibu Betty dari Surabaya, silakan. Ibu Ekis, monggo. Ada Pak Made tinggal. Saya belum ada nih Pak. Belum ada, cuma ada bau-bau dikit. Nanti Mandalika kalau jadi bulan depan. Saya udah janjian sama beberapa partner luar itu. Mereka mau datang mungkinan dari Bali, lewat Bali. Jadi nggak tahu nih karantinanya mesti di Bali apa di Lombok gitu. Kalau masuk Bali nggak bisa keluar Bali, Bu. Aturannya, Bu. Bali nggak keluar tadi saya Bali. kirim kan? Nggak boleh keluar dari Bali, Bu. Ibu baca, Bu, aturannya yang tadi saya kirim, Bu, di Satgas itu, Bu, yang baru. Oh, jadi mereka nggak bisa? Hanya di Bali saja. Dia tidak boleh keluar Bali. Oh, ya ampun, gimana ceritanya mau itu ya? Oke. Mau balapan. Udah. Mesti direct ke Lombok.
Nggak ada Langsung dari ke Lombok kelompok. aja, Ibu. Pakai perahu, Bu. Pakai krus. Kalau krus boleh tuh ada tulisannya. Oke, Iya, iya. jadi Oke. saran saya sih mungkin kita bersurat ke siapa yang mungkin bisa menyatukan kita dengan menyampaikan fakta-fakta bahwa soal visa belum beres, soal hak belum beres, soal peduli lindungi belum beres. Mungkin kita perlu bersurat ke siapa, cuman saya nggak tahu kepada siapa. Itu yang Itu hanya ke Menko Marves, Pak. Udah itu titik, Pak. Oke. Pak Odo aja kalau bisa Pak Odo diundang. Nah itu si Bu Paulin kan punya kontaknya Pak Odo tuh. Minta aja Pak kontaknya ke Pak Paulin, Pak. Oke. Kalau nggak salah Pak Odo juga ada kontaknya Pak Odo ya? Tidak, Pak. Saya hanya punya Pak Kosmas. Saya sudah minta kepada Pak Kosmas, tapi belum diberikan, Pak. Itu sama Pak Odo aja. Jangan undang lagi Kementerian. Mereka juga pusing sekarang pada aturan baru ini, Pak. Imigrasi ya pusing. Maksud saya gini. Lindungi aja nggak bisa ngomong, berusaha pusing juga. Negara Maksud pusing saya gini, kita bersurat kepada mungkin Pak Odo, benar. Kita kirim surat ke Pak Odo. Kita lemparkan, this is the fact. Surat-surat kita itu menceritakan bahwa visanya udah beres belum. Kalau orang bayar asuransi yang harus preminya sekian udah beres belum. Dan lain sebagainya itu kita sampaikan kepada mereka. Jika mereka tidak respons, ya sudah kita lepas kepada wartawan. Ibu Dewi bisa nulis, Mbak Dewi? Pasti bisa. Lebih keras. Ya, Pak. Marahin tuh loh, Mbak Dewi. Mbak Dewi nggak pernah marah sih. Enggak, Pak. Kan ini sudah faktanya, Pak. Jadi kita boleh menulis, tidak menyalahi. Good. Iya. Silakan, Mbak Dewi. Baik, Pak. Baik, Pak Yongki, sudah jam 6:10. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau menyampaikan keberatan, kalau semua hanya menyampaikan semua happy-happy, ya kita bubar. Ya, Pak. Pak Albert? Yang bicara? Sorry, Pak. Saya lagi di jalan nih. Ya. Pak Paul. Ya, Pak Albert, silakan. Silakan, Pak Albert. Lagi di jalan, Pak. Oh, lagi di jalan. Okay. Ini Tapi lagi masih main bisa dia blue jalan, film toh? ya, Pak ya? Kok biru-biru gitu warnanya, Pak? Jadi Pak Gimana, Paul, Pak? Pak Niko tuh mau ngomong. Ya, Pak Niko, silakan. jadi sampaikan kalau wisatawan domestik makin besar, negara makin bangkrut. Ya, karena hitungin aja berapa per wisatawan, semuanya itu yang disubsidi, ya kan? Listrik dan sebagainya. Berapa kalau hotel itu berapa equipment yang harus barang import? Itu kan. Jadi inbound ini diamanahkan di dalam undang-undang, gitu kan. Sehingga menjadi hal yang penting, menjadi pemikiran semua, kita melaksanakan undang-undang gitu loh. Undang-undang mengamanahkan undang-undang pariwisata kepada kita adalah untuk menghasilkan devisa, ya kan, Pak? Pak Paul Ya, kan yang nyusun betul, Pak. juga itu, ya kan? Betul, Pak. Kita menjalankan amanah undang-undang, jadi kita harus berbicara dari sisi itu. Tolong hitung aja, kalau wisatawan domestik makin besar, negara makin bangkrut. Negara udah nggak berduit, sekarang mau digedein domestik, tambah bangkrut itu kan data. Kan begitu Pak Riki ya? Berapa yang disubsidi wisatawan? Itu sama aja pesawat. Sewa pesawat bayar dolar, tapi isinya domestik, Pak. Domestik, ya kan itu. Semua fuel, semua pakai dolar dan lain-lainnya. Ya bayarnya kan? rupiah, ya nggak Ya, kejar. jadi itu yang mungkin dipikir ya kita domestik memutarkan UKM, oke, semuanya dia oke. Apakah inbound itu tidak memutarkan UKM?
inbound itu akan lebih mutar untuk UKM. Salah satu mungkin hal itu serukan aja, kalau domestik itu pasti negara tambah bangkrut. Negara udah nggak berduit, tambahin mau tambahin nggak berduit. Itu Pak Paul. Ini terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Baik Pak Yongki, saya kira itu dulu ya. Ya, baik Pak. Kalau begitu Bapak dan Ibu, kita tutup dulu pertemuan ini. Tetap saja dengan semangat, walaupun maaf, ini pulang ke rumah, apakah asap di rumah masih mengepul? Karena udah hancur-hancuran kita. Tapi berbahagialah orang pemerintah, kan mereka tetap menerima gaji. Luar biasa. Selamat menikmati. Dan Bapak dan Ibu, saya berterima kasih kepada Ibu Mbak Dwi yang akan menulis apa yang bisa ditulis untuk mengkritisi pemerintah bahwa kebijakan pemerintah di dalam menangani wisatawan itu boleh dikatakan amburadul karena tidak jelas, karena persiapan-persiapan dilakukan tidak matang atau malah sama sekali tidak ada. Gitu. Jadi silakan Mbak Dwi, dan untuk Bapak dan Ibu kalau masih mau marah silakan menghubungi wartawan-wartawan yang dekat-dekat rumah Bapak dan Ibu atau teman, suruh nulis sesuai dengan cara berpikir Bapak dan Ibu yang secara globalnya bisa diambil dari rapat ini. Saya kira itu saja. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kita menutup pertemuan ini. Ya, sampai ketemu. Ya. Sampai ketemu Jumat yang akan datang. Ya, selamat sore semua. Mungkin nggak Jumat juga, Selamat Pak. sore, Mungkin Pak. nggak Jumat juga. Kalau bisa lebih cepat, Mbak Happy, misalnya Pak Kosmas bisa, atau Pak Odo bisa minggu depan hari Selasa, Rabu, anytime. Yang penting Ya, betul. Iya, Pak. Jangan nunggu sampai Jumat. Ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya kapanpun lah yang beliau bisa, kita minta waktunya supaya untuk diskusikan seperti ini, kita show the fact buat mereka bahwa ini kondisi yang terakhir. Jadi intinya bukan mereka yang bicara, tapi kita yang bicara ya. Ya, saya setuju sama Pak Indra Fajar, lupakan tahun ini. Pasti itu keluarnya nanti Pak, Q2 Pak, bulan April baru kelihatan Pak, bisa masuk turis. Ini feeling saya.